Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Bapa, puji syukur kami aturkan kepadamu bahwa kami harus mempertahankan iman kami akan Putramu Yesus. Dalam keadaan apapun, situasi apapun, bahkan nyawa sekalipun. Seperti martir Carlos Luanga dan kawan-kawan. Semoga benih sabdamu semakin berkembang bertumbuh di Afrika dan menghasilkan banyak buah yang berlimpah karena darah pengorbanan martir Carlos Luanga. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, gereja selalu percaya bahwa kemartiran itu akan menghasilkan buah. Darah yang ditumpahkan itu menghasilkan iman yang tangguh bagi umat di sekitar. Saya akan mengutip bacaan dari bacaan pertama surat Petrus yang menurut saya sangat bermakna, bahwa Kristus menjanjikan keselamatan. Kristus menjanjikan kedamaian, juru selamat lewat pribadi Yesus Kristus. Karena itulah Santo Petrus mengajak kita untuk, dikatakan di sini bagus sekali, ya, kekuasaannya yang ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh, berkat pengenalan akan Dia yang memanggil kita dengan kuasa-Nya yang mulia. Nah, karena itulah janji-janji Tuhan untuk keselamatan kita itu perlu dijawab dengan usaha yang sungguh-sungguh, karena dikatakan usaha itu adalah supaya kita memasuki kodrat ilahi, kemanusiaan kita. Ya, itu tidak jarang mengganggu kita, tidak jarang menghalangi kita untuk hidup ilahi. Dikatakan oleh di sini yaitu luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Tidak jarang, saya tidak mengatakan sama sekali, karena kodrat manusiawi itu adalah anugerah yang besar. Tapi ada bagian di mana itu membawa kita kepada kebinasaan, yaitu berupa hawa nafsu. Justru itulah kalian harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Ya, jadi sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan pada imanmu apa? Ini menarik sekali, yaitu kebajikan, yaitu keutamaan. Kerendahan hati, kemurahan hati, kelembutan hati, ya, rendah hati, kemudian tidak sombong, tidak angkuh, tidak amarah. Nah, itu semua adalah bentuk-bentuk keutamaan kebajikan yang harus kita miliki. Dan kepada kebajikan, kepada pengetahuan. Menarik bahwa di sini penting sekali kita pengetahuan, self knowledge, ya, pengetahuan diri, mengenal diri sendiri. Ya. Dengan mengenal itu kita lebih mudah self understanding, self awareness, menjadi sadar. Jadi kalau dilihat dari kerangka Santa Teresa dari Avila, yaitu apa? Doa dengan mulut harus disertai juga dengan doa dengan pikiran, mengerti, faham, tahu. Bukan hanya bla 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 bla, tapi semakin dalam, ya, understanding, pengetahuan, knowledge, ya, itu. Jadi dari mulut kepada pengertian, lalu kepada hati, ya. Jadi melibatkan perasaan, emosi menjadi bagian dari hidupku. Yesus menjadi bagian dari hidupku. Lalu kemudian yang keempat adalah tahapan dari bukan hanya dari hati, dari keheningan, dari roh. Jadi kalau dari mulut, dari pikiran, dari perasaan, dari hati, kemudian dari roh, itu menjadi satu kesatuan yang besar. Kita menjadi mengerti, faham. Nah, karena itulah maka Santo Petrus mengatakan dari kebajikan, yaitu pengetahuan, dan pengetahuan lalu penguasaan diri, mulai menguasai diri, mengendalikan diri, mengolah diri sendiri, tidak serta-merta langsung kita menghajar, langsung kita marah dan seterusnya. Tapi harus ada pengendalian diri. Nah, penguasaan diri pada ketekunan, karena semakin menguasai diri semakin tekun, semakin tekun, semakin konsisten, ya. Nah, ketekunan setelah ketekunan kepada kesalehan, saleh, ya, hidup kita, karena kita belajar membatasi diri, belajar untuk mengekang diri sendiri kepada kesalehan. Dan ketika kesalehan sampai kepada ya, kasih kepada saudara-saudara dan kasih kepada
Semua orang. Kasih saudara itu karena kita harus mencintai dulu orang di sekitar kita. Keluarga kita, ayah kita, ibu kita, saudara kita, komunitas kita. Ya. Lalu kita dari sana mengalir kepada orang lain. Jadi saudaraku terkasih, iman itu tidak berarti iman itu harus terungkap dalam tindakan, dalam perbuatan. Ya. Jadi itu yang harus kita sadari. Tidak mungkin kita hanya mengatakan beriman pada Yesus, tapi perbuatan hidupku tidak sejajar, selaras dengan itu semua. Jadi iman itu menyerahkan diri kepada Kristus, dan Kristus mengizinkan kita mengizinkan Kristus untuk mengubah diri kita masing-masing menjadi pribadi yang selaras, sepikir, seperasaan, dan kita sepikir dengan Yesus, seperasaan, dan kemampuan otak kita untuk mengerti, faham, lalu seperasaan dengan Kristus. Lalu kita dalam keheningan, kesunyian, lalu mencintai sesama, mencintai diriku sendiri, mencintai orang dekat dengan saya, dan mencintai sesama. Semoga pengenalan kita akan iman kita itu akan bertumbuh, berkembang, dan semakin menyatu dalam tindakan, dalam perbuatan, dalam sikap. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.